Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan membabar salah satu keris pusaka berdapur Singobarong ya, dan memiliki look, bisa pemirsa lihat 1 2 3 4 5, look 7 ya, look 7 pitulungan. Saya buka semua, ini baru dibersihkan detailnya biar pemirsa bisa melihat. Ini saya menggunakan bantuan pantulan cahaya matahari, juga cahaya blitz kamera. Kita mulai lihat dari bilah peksinya ya, bisa diamati ini tanpa pembesaran. Ukuran peksinya itu 7,5 cm panjangnya ya. Kemudian kalau diameternya bervariasi. Kalau dari pangkal ini 7,5 ya, 7,5 diameternya, 7,5 mili. Namun kalau diukur dari sisi yang beda, ini 7, diukur dari atas ke bawah 7,5 mili ya, maaf. Tengah itu di sini ini 7 mili. Kemudian di ujung ini 4 mili. Jadi gambarannya ini sebenarnya tidak berupa bulat tapi oval ya, oval ini karena diameternya beda dari sini dengan bawah, tidak sama. Kemudian gonjonya seperti ini, bisa pemirsa lihat tanpa pembesaran ya. Ricikannya pada gande ada ornamen singo yang lagi lungguh atau duduk. Kemudian ada tikel alis ya, sampai sini tikel alisnya. Ada pijitan, kemudian ada sogokan rangkap, di belakangnya ada serawian. Kemudian di garis ini dan itu ada gereneng ya, pemirsa lihat bentuk gerenengnya. Coba kita amati, saya perdekat tanpa pembesaran. Ada pada beberapa bagian ada korosi ya. Coba tanpa blitz karena ada pantulan. Nah ini tanpa blitz, biar pemirsa melihat memang pada pinggiran sudah termakan korosi. Wujudnya seperti ini. Coba kita lihat kebalikannya, biar pemirsa bisa melihat perpaduan antara besi aji dan pamor. Jadi kita bisa nanti bisa melihat ini jenis pamor apa yang menyempurnakan bilah pusaka ini. Jadi sepanjang bilah terdapat odo-odo ya. Nah ini tampak ricikannya, sogokannya rangkap cukup panjang. Saya ukur dari sini sampai ke sini ini 7 cm. Serawiannya juga jelas walaupun tertutup pamor. Bentuk gonjonya juga ini. Ya pemirsa lihat, coba kita lihat sekarang kalau saya angkat. Nah ini gonjonya gonjo wilut ya, apa kelap pintai. Bisa pemirsa lihat. Ornamen kinatanya juga. Nah ini penampakannya, penampakan singonya. Ini kebalikannya. Coba kita lihat bagian bawahnya, kinatanya. Jadi pemirsa bisa mengamati. Nah, sekarang akan saya perbesar biar tambah kelihatan jelas detail pusaka ini. Nah ini dengan perbesaran 3,09 kali.
Nah ini fokus ya, bisa dilihat nih. Jadi pada peksi sebenarnya cukup rapat pamornya ya juga di sini. Hanya sebagian karena tertutup karat ini ya, perlu pembersihan lagi. Saya lihat pemirsa. Jadi pada gonjo pamornya ada pamor sumber ya. Ini ada pamor sumber. Kemudian kombinasi kayak pamor apa ini ya? Pamor yang menyudut ya, pamor ombak segoro. Nah yang tengah yang jelas ini adalah pamor sumber. Ini kayak huruf X ya, penampakan bawahnya bisa pemirsa lihat. Nah ini jadi bisa dilihat bentuk pamornya, kemudian pada bagian ujung gonjonya. Jadi kinata di sini ada seperti bunga ya. Bisa pemirsa lihat. Nah ini. Jadi nampak bunga. Kemudian kebalikannya. Jadi ada pamor-pamor kombinasi menyudut ya. Sekarang kita lihat detail wadedangnya. Tanpa blitz ini sekarang ya. Yang kebesaran 3,09. Nah ini ornamen singonya. Saya buat pelan aja dulu biar kelihatan fokus. Jadi sepanjang bilah di tengah itu odo-odo tertutup pamor ya. Kalau saya amati, walaupun diperbesar 3 kali, jenis pamor pada pusaka ini kombinasi antara pamor miring ya, berupa pamor garis dan pamor tiban ya. Bisa diperhatikan nih kebalikannya. Jadi ada tempa miring dan karena pembangkaran yang sempurna akhirnya pada bagian-bagian tertentu terdapat pamor yang melumat. Nah ini pemirsa bisa mengamati bahwa keris pusaka ini pada beberapa bagian ini ya, terutama bagian pinggir sudah ada yang aus ya. Nah ini coba diamati di sini. Nah ini semakin ke ujung. Nah jenis pucuknya kayak apa ya, pucuk gabah itu apa, jadi yang nggak begitu lancip karena jenis pucuk keris sepengetahuan saya ada 4 ya. Ada yang butut tuma, ada yang yujen ya. Ini jenis yang tidak begitu lancip. Nah, ini pada pamor sebaliknya. Jadi terdapat pamor sebenarnya ini pamor ilining waris ya. Tapi terdapat pamor-pamor tiban yang lain. Kita coba amati terutama pada bentuk lengkungan pada bagian depan, yaitu di atas kepala singonya. Bisa diamati bagaimana tempat lipatnya, karena bagian ini bagian tebal, paling tebal. Jadi kalau dengan bantuan sinar matahari dengan perbesaran 3,09 bisa dilihat bahwa jenisnya adalah tempa miring, tempa lipat miring. Ini sebaliknya juga. Jadi kalau didekatkan pemirsa bisa melihat kaki singonya ya, ada kecil.
Kemudian kalau saya shoot miring, bisa kelihatan. Nah ini juga wadidangnya kelihatan jelas ya. Bagian bawahnya juga. Nah, bentuk bunga, kayak bunga teratai ya, kinatanya ini. Tapi sangat detail. Jadi coba saya perbesar. Saya ingin tahu detail kalau diperbesar kinatanya, terutama bagian bawah. Ini saya perbesar menjadi 6,09. Siapa bisa lihat detail? Nah ini ukiran kinatanya. Nah ini bisa dilihat. Ini perbesaran 6,09. Jadi perbesaran lebih 6 kali. Aduh maaf. Nah ini. Nah ini 6,09. Kemudian saya shoot miring agar kelihatan. Nah ini terutama bagian sor-soran, ornamen pada singonya. Siapa bisa lihat kalau perbesaran 6,09 tambah kelihatan. Bantuan cahaya mentari sore. Nah ini bagian sirah cecaknya. Jadi saya juga sempat tadi ukur condong lelehnya ini sekitar 82 derajat ya, 82 derajat. Nah ini bisa dilihat pamor, menyatunya pamor, garis pamor yang menuju belakang kepala singo juga di badannya. Jadi penempaan pembuatan singonya juga melalui tempat lipat. Ini saya shoot ke atas sekarang dengan perbesaran 6,09. Biar pemirsa bisa. Nah ini kebalikannya. Tetap perbesaran 6,09. Saya cukupkan di sini dulu mengenai detail pusaka ini. Saya ulangi lagi. Jadi keris pusaka ini memiliki dapur singo barong luk 7 dengan panjang bilah 36,3 cm, panjang peksi 7,5 cm, kemudian panjang gonjol sekitar 9,4 cm. Ya. Beratnya tadi sempat saya ukur juga sekitar 270 gram. Nah, kalau ingin mendengarkan bagaimana bunyi bilah pusaka ini kalau disentil, monggo sebelum diakhiri saya bunyikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.